Jika ada satu klub di Indonesia yang sangat sibuk atau bahkan terlalu sibuk layaknya membangun skuad baru di bursa transfer musim ini, maka klub tersebut adalah Maluku United. Bagaimana tidak? Secara singkat, memasuki musim selanjutnya, klub satu ini resmi melepas 22 pemain sekaligus. Yap, jika biasanya dalam bursa transfer kebanyakan klub melepas 5-10 pemain saja, kali ini Maluku United melakukan 2 kali lipat dari biasanya. Alhasil mereka juga ikut mendatangkan 15 pemain baru, ditambah dengan naiknya pemain akademi ke tim utama. Mari kita lihat lebih dalam apa sih yang sedang dimasak oleh klub satu ini. Naik sebagai tim promosi pada musim 2024-2025, Maluku United datang ke Liga 1 sebagai angin segar. Karena setelah sekian lama ada klub asal Maluku yang bermain di kancah tertinggi sepak bola Indonesia. Kedatangannya juga jauh dari kata hanya lewat, karena pada posisi akhirnya mereka berhasil menduduki posisi ketiga. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk sebuah klub baru promosi tapi sudah bisa masuk 3 besar. Mendapatkan poin sebesar 57 di musim kemarin, pihak klub masih jauh dari kata puas dan lapar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di musim 2025-2026. Perombakan dari skuad Kieraha ini juga tidak hanya berlaku untuk skuad utama, tapi begitu pun sampai ke staf pelatihan. Henry Susilo telah terpilih sebagai pelatih baru. Begitupun dengan beberapa nama baru yang ikut masuk dan juga perubahan posisi seperti Ahmad Rizal Oktavian, Aji Lestaluhu, dan masih banyak lainnya. Jikalau dari staf kepelatihannya saja sudah ikut dirombak, maka kalian bisa mengharapkan hal yang sama untuk skuad pemain. COO dari Maluku United, William D. Nanlohi, beliau mengatakan kalau sekarang ini atau musim kedua dari Maluku United di Liga 1 adalah masa penyempurnaan. Jikalau sebelumnya mereka adalah klub pendatang, sekarang mereka bermain untuk keluar sebagai juaranya. Berbicara tentang juara, Maluku United ikut mendatangkan banyak pemain asal Persib Bandung selaku klub juara bertahan. Nama besar seperti Gustavo Franca, Tyron, Ciro Alves, sampai ke David da Silva. Lewat datangnya 4 pemain juara musim kemarin, tentunya Maluku United berharap kalau prestasi mereka bisa ikut dibawa ke sini. Lewat kedatangan 4 pemain ini juga tidak mengherankan jikalau Maluku United sering disebut sebagai Persib 2.0. Namun Persib Bandung bukanlah satu-satunya klub yang mengirimkan mantan pemainnya ke klub satu ini. PSIS Semarang dan PSS Sleman juga ikut memberikan banyak mantan pemainnya ke Maluku United. Nama seperti Abdul Lestaluhu, Septian David, Tristiawan, dan masih banyak lainnya ikut diajak ke sini. Sehingga jika kita melihat skuad lama dan skuad baru dari klub ini, bisa dipastikan kalau perombakan yang dilakukan memang cukup besar. Seakan membangun tim baru lagi dari awal, bukan hanya mendatangkan pemain yang sudah berpengalaman. Skuad baru Maluku United ini juga ikut mengajak 7 pemain baru yang naik dari tim akademi mereka. Sebuah regenerasi yang sangat bagus untuk dilakukan klub sepak bola tanah air. Dari total skuadnya, sekarang Maluku United memiliki 35 pemain yang siap memberikan hasil terbaik untuk klub ini. Sebuah kombinasi yang seimbang di mana ada banyak pemain yang sudah punya pengalaman tinggi, beberapanya sempat bermain di timnas, ada juga yang sudah pernah menjuarai Liga Indonesia. Namun di satu sisi lain, skuad ini juga punya banyak pemain muda baru, pemain yang masih segar dan tentunya lapar untuk membuktikan kemampuannya di level tertinggi sepak bola Indonesia. Kedalaman skuad seperti ini pastinya dibutuhkan jikalau Maluku United ingin mendapatkan hasil yang maksimal bukan hanya di liga tapi juga di kompetisi lain yang di masa depan bisa saja bertambah. Sekarang melihat musim depan bisa dipastikan kalau Maluku United akan sibuk. Pada bulan Juli ini setelah melakukan pengumuman lengkap untuk skuad barunya, para pemain sudah langsung dipersiapkan untuk melakukan latihan. Perjalanan dari Maluku United di Super League musim depan akan dimulai dengan laga away, di mana mereka harus bertemu dengan tim posisi kedua musim kemarin yakni Dewa United di Banten International Stadium. Pertandingan pertamanya akan berlangsung pada tanggal 9 Agustus mendatang. Apa yang menarik pada musim ini adalah Stadium Gelora Kieraha akan digunakan secara penuh sepanjang musim. Mengingat pada musim sebelumnya stadium ini masih berada di dalam tahap perbaikan dan dalam beberapa pertandingan home mereka harus bermain di stadium orang lain. Sekarang seluruh warga kota Ternate bisa mengharapkan hasil dan hype yang lebih tinggi lagi kepada tim kebanggaannya.
Sebuah kebanggaan bagi saya dipercaya untuk memimpin tim yang begitu dicintai penduduknya. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Maluku United. Pada tahap awal persiapan, kami fokus membangun chemistry para pemain. Selain itu, kami juga menjalani sejumlah uji coba dengan menurunkan susunan pemain yang berbeda untuk menguji kekuatan tim. Itulah sebuah pesan selamat datang dari Henry Susilo selaku nahkoda baru skuad ini. Pesan lain diberikan oleh Resal Octavian selaku direktur teknik klub ini. Pemain lama yang dipertahankan dan pemain baru yang didatangkan tentu sesuai dengan kebutuhan tim. Persaingan akan semakin ketat dan kami telah menyiapkan strategi dan game plan untuk bersaing di musim depan. Musim lalu memberikan banyak pelajaran bagi kami. Sekarang kami ingin membangun tim untuk mewujudkan visi jangka panjang klub. Jadi sekarang ini semuanya sudah siap dan Maluku United telah terbentuk sebagai salah satu klub paling kuat sekaligus lengkap di Super League. Pastinya akan sangat menarik melihat bagaimana performa dari klub satu ini di musim selanjutnya. Tidak ada banyak klub di Indonesia yang di musim keduanya langsung berani untuk melakukan rombak besar-besaran. Dan apa yang dilakukan oleh Maluku United adalah hal yang sangat besar resikonya. Sekarang pertanyaannya adalah menurut kalian sendiri, apakah Maluku United bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari musim selanjutnya atau malah sebaliknya? Jikalau kalian suka dengan konten yang ada di channel ini, maka kita sarankan kalian untuk subscribe. Thanks for watching.